Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serly Andila SPD, calon guru penggerak angkatan 4 dari Kota Padang dengan fasilitator hebat Ibu Herlina Suryati dan pembimbing praktik Ibu Yulinar MPD. Kali ini akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 penerapan budaya positif di sekolah. Langkah pertama yaitu membuat keyakinan kelas, koordinasi dan izin dengan kepala sekolah, sosialisasi pemikiran KHD dan penerapan budaya positif di sekolah, tanya jawab dengan rekan guru, dan penguatan dari kepala sekolah. Dimulai dari proses perumusan keyakinan kelas dengan siswa-siswi di kelas 82. Berikut cuplikan videonya.
berkoordinasi dengan kepala sekolah karena akan melakukan sosialisasi mengenai budaya positif di sekolah bersama guru-guru. Kita masuk ke sosialisasi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan penerapan budaya positif di sekolah. Ikut cuplikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriringan dengan salam. Tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan untayan kata Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala SMP Negeri 6 Padang, yang sama-sama kita hormati guru, rekan guru di SMP Negeri 6 Padang yang pada hari ini telah menyempatkan untuk hadir mengikuti sosialisasi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Jadi ini adalah salah satu bentuk laporan aksi nyata yang disosialisasikan kepada teman-teman semua. Karena guru penggerak ini kalau hanya dia sendiri yang bergerak tidak bisa. Tapi memang guru penggerak ini dia memang harus tergerak, dia bergerak dan dia menggerakkan. Mungkin dari segi keilmuan kita sama, tapi pada hari ini izinkanlah saya Serlian Dila, calon guru penggerak angkatan 4 dari Kota Padang, ingin mengimbaskan kepada teman-teman semua mengenai sosialisasi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Kita bisa melihat bahwa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ibu-ibu, kita tahu anak itu dia memiliki dua kodrat. Ibu tahu kodrat anak itu ada dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Di mana kodrat zaman ini anak itu dia memang lingkungan sangat mempengaruhi, lingkungan dia di rumah, lingkungan bagaimana orang tuanya mendidik, itu sangat mempengaruhi. Sedangkan kodrat zaman di mana pada saat zaman sekarang ini mau tidak mau kita berada pada abad 21 di mana teknologi merupakan hal yang sangat penting. Teman-teman semua, ketika kita menjadi guru kita harus memahami ini. Itulah menurut Ki Hajar Dewantara tujuan pendidikan. Selanjutnya, yang akan disampaikan pada hari ini adalah bagaimana filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bagaimana visi guru penggerak, peran dan nilai guru penggerak sehingga bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila dalam penerapannya yaitu budaya yang positif. Next. Di sini sebenarnya teman-teman udah pernah dengar profil pelajar Pancasila itu apa bunyinya? Rekan-rekan guru di sini. Ibu-ibu belum ya? Jadi sasaran dari Mas Menteri itu bagus sekali. Profil pelajar Pancasila itu yang pertama, anak itu kita harapkan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Sebenarnya itu sudah kita lakukan selama ini sebagai guru. Namun penekanan penerapannya mungkin belum kita lakukan. Contoh, kita sebelum belajar kan selalu berdoa. Tapi pernah nggak kita memperhatikan anak itu melakukan hanya sekedar rutinitas atau memang dia sudah terbiasa? Sehingga cobalah teman-teman perhatikan, mungkin ketika berdoa itu masih ada yang ngobrol, masih ada yang buat PR, masih ada sikapnya yang tidak siap. Itu
itulah tugas kita. Jadi bukan hanya sekedar hanya wacana, tapi kita lihat bagaimana penerapannya itu benar-benar nampak pada diri anak kita. Next. Selanjutnya, guru penggerak ini sebenarnya saya sangat berterima kasih sekali kepada Ibu Kepala Sekolah. Kalau tidak supportnya yang luar biasa, mungkin saya sama Bu Citra mungkin tidak akan sampai di titik ini. Karena dulu mendengar kata-kata orang guru penggerak ini tugasnya banyak. Kebanyakan kita kan ibu-ibu kan pekerjaan kita kan sudah banyak. Tapi sangat saya syukuri bahwa ini adalah ilmu yang tidak pernah dan belum pernah saya dapatkan secara pribadi di pelatihan manapun. Kita lihat nilai guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Bagaimana ketika kita berada di kelas memimpin pembelajaran itu sudah biasa. Tapi coba kita lihat yang kedua, menggerakkan komunitas praktis. Kita ikut MGMP, ada ibu-ibu atau KKG. Bagaimana MGMP atau KKG itu bukan hanya sekedar kita ingin mendapatkan sertifikat, tetapi bagaimana cara kita supaya menggerakkan teman-teman lainnya agar ikut aktif. Itu salah satu dari nilai guru penggerak. Selanjutnya menjadi coach bagi guru lain. Di sini kan banyak di SMP 6 ini guru-guru yang masih muda. Ini bisa juga bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang belum melek teknologi, itu bisa rekan-rekan guru yang lain mengibarkan. Itu salah satu contohnya. Selanjutnya mendorong kolaborasi antar guru. Dan yang kelima, mewujudkan kepemimpinan murid. Selanjutnya peran guru penggerak yaitu mandiri. Mandiri itu kita jangan selalu disuruh untuk mengikuti pelatihan. Harus ada kesadaran dari diri kita untuk upgrade ilmu. Yang kedua adalah reflektif. Jangan hanya kita yang mampu menilai anak, tapi juga kita mampu menilai diri kita sendiri. Bagaimana kita dalam proses pembelajaran? Apakah kita sudah sempurna atau tidak? Di mana kekurangan kita perbaiki. Yang ketiga, kolaboratif, mampu berkolaborasi dengan rekan guru dan stakeholder yang ada di sekolah. Inovatif, berikanlah sesuatu hal yang baru, baik inovasi pembelajaran maupun hal-hal lainnya untuk sekolah. Yang kelima, berpihak kepada murid. Next. Selanjutnya, inti dari pertemuan kita hari ini adalah sosialisasi budaya positif di sekolah akan membentuk karakter murid dan guru dan visi misi sekolah. Budaya positif itu apa? Ibu-ibu, budaya positif itu adalah, Ibu Desmi, sekumpulan nilai yang melandasi perilaku tradisi, atau bahasa simpelnya saja, sikap yang memang sudah kita lakukan sehari-hari sehingga menjadi karakter. Itu yang akan kita tanamkan kepada peserta didik kita. Lanjut aja. Selanjutnya ini yang paling penting. Penerapan budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma membangun budaya positif harus dengan membangun lingkungan positif. Alhamdulillah sekolah kita ini lingkungannya benar-benar bagus. Kita bisa lihat lingkungannya asri, ada pagar, ada satpam, tinggal bagaimana guru mengelola dalam proses pembelajaran. Selanjutnya adalah guru harus memahami konsep disiplin dan motivasi, membuat keyakinan kelas, memahami kebutuhan dasar peserta didik, menggunakan posisi kontrol yang tepat, serta penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Next. Lanjut aja tuh. Di sini adalah perubahan paradigma. Sebenarnya menurut teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan dan alasan masing-masing. Jadi kita harus paham, setiap anak itu dia pasti punya alasan untuk melakukan sesuatu, baik itu sesuatu hal yang positif atau negatif. Di sana bisa kita lihat ada, bisakah kita mengontrol seseorang, termasuk siswa. Maksudnya di sini siswa, bisakah kita mengontrol siswa? Kita contohkan seperti ini. Misalkan ini adalah kepala tangan ya,
jelaskan. Silakan, Bu. Konsep disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplin yang artinya belajar. Namun dalam budaya kita, disiplin merupakan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Next, Bu. Kenapa sih orang itu dia motivasi melakukan sesuatu itu ternyata ada 3 motivasi. Yang pertama adalah motivasi eksternal. Contoh, motivasi yang datangnya dari orang lain. Misalkan kalau bahasa awalnya segan, kita segan. Misalkan kita janjian sama teman padahal kita tidak bisa. Tetapi karena kita segan dengan orang lain, faktor dari luar, kita tetap melakukannya. Itu namanya motivasi eksternal. Yang kedua adalah, itu salah berarti ya. Motivasi eksternal, bukan, itu contohnya juga. Motivasi eksternal yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Anak ini, konsep kita anak didik ya. Kenapa anak didik melakukan, kenapa anak didik membuat tugas? Itu mungkin karena kita ada memberikan reward. Nah, itu salah satu contoh motifnya. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Itulah motivasi yang akan sangat kita harapkan kepada peserta didik. Jadi itulah yang akan kita gali. Anak didik melakukan segala sesuatu itu dari motivasi internal. Selanjutnya, next. Pernah nggak ibu-ibu dengar di sini? Ibu-ibu masih ada suaranya. Pernah nggak mendengar keyakinan kelas? Pernah mendengar keyakinan kelas sebelumnya? Tapi kalau peraturan kelas pernah dengar? Ternyata Sally pun sendiri setelah belajar ini tahu, kita selama ini yang kita buat adalah peraturan kelas, tapi tidak keyakinan kelas. Peraturan itu asalnya dari kita, tapi kalau keyakinan kelas itu asalnya dari peserta didik kita. Nah, kita lihat bagaimana. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan motor? Karena apa? Untuk keselamatan, kan? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Kenapa kira-kira kita pakai masker, Ibu? Supaya terhindar dari virus, berarti kesehatan. Satu keselamatan, satu kesehatan. Keselamatan dan kesehatan itu adalah nilai-nilai kebajikan yang terkandung di dalamnya. Keyakinan kelas atau keyakinan akan lebih memotivasi seseorang untuk melakukan perubahan sehingga dia lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalani keyakinannya. Next. Nah, ini itu ada 2 gambar. Ada 2 gambar. Kira-kira yang ada tulisannya school, TK, Dharma Wanita itu kesepakatan. Maksudnya gini, yang school sama kesepakatan kelas, yang mana yang menurut ibu-ibu keyakinan kelas? Yang bagian datang tepat waktu atau kami dan murid, kami guru dan murid yang saling menyayangi? Mana yang keyakinan kelas? Kenapa Bu Nana kira-kira? Betul. Selama ini yang kita buat adalah peraturan dari kita. Tidak boleh makan selama proses pembelajaran, tidak boleh jalan-jalan. Kita yang menetapkan. Tapi selama ini anak itu hanya mengikuti peraturan dari kita. Itu adalah contoh kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Ini adalah salah satu contoh keyakinan kelas yang sudah kami buat di kelas 82. Mungkin tidak terlalu jelas, tapi di sana mewujudkan ketertiban. Saya sangat tersentuh dengan ada satu pendapat anak yang menyatakan begini, guru dan siswa saling menyayangi dan menghormati. Sebenarnya itu adalah receh. Kenapa receh? Tanpa disebutkan pun pasti guru menyayangi anaknya, pasti siswa menyayangi anaknya. Kenapa sampai tertuang dari pendapat anak seperti itu? Berarti mereka selalu
sudah sering diterapkan di kelas 9. Biasanya mereka keluar. Sekarang ditunggunya guru masuk dulu. Kan kita sudah sepakat masuk tepat waktu. Misi Bu, ke belakang. Karena dia sudah tahu kesepakatan kelas, dia tidak mau melanggarnya. Ada juga yang melanggar, ada. Saya dipanggil aja kayak gini. Nak, kamu sudah tahu kesepakatan kelas kita? Tahu Bu. Siapa yang memutuskan kemarin? Kami Bu. Berarti tindakan kamu salah atau tidak? Salah Bu. Lalu apa yang harus kamu lakukan? Saya akan memperbaiki untuk kedepannya Bu. Kalau kamu tidak memperbaiki, apa yang harus Ibu lakukan? Nggak kado awak pada jawab kecil sama anak dengan emosi do. Kalau memang keyakinan kelas itu dari mereka. Nah begitu. Next. Nah ini adalah contoh penetapan keyakinan kelas. Nah contoh penetapan keyakinan kelas di mana itu adalah anak yang dia memberikan pendapatnya lalu ditulis. Ketika ditulis kita tanya dulu sebelum menulis, sudah sepakat atau tidak? Kadang ada yang pendapatnya masuk tepat waktu. Mau nih kawan yang karena apa? Kita harus menyepakati semuanya. Nah, lanjut. Nah, kebanyakan kita adalah tipe penghukum. Tipe penghukum. Jadi di sini kita harus bisa membedakan hukuman, sanksi dan konsekuensi. Hukuman itu menyakitkan, harus terjadi. Sementara sanksi sama konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit kalau hukuman biasanya. Tapi kalau sanksi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Lalu di sini anak membenci kedisiplinan. Sementara sanksi anak menghargai disiplin. Hukuman, paksaan, sanksi, konsekuensi adalah stimulus atau tanggapan. Next, nanti penjelasannya ada lanjut. Sekarang minta partisipasinya dari ibu-ibu semua. Kita di sini ada tindakan guru. Tinggal ibu-ibu pilih apakah yang pertama itu dia masuk mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu termasuk hukuman atau sanksi. Gimana Ibu, setuju ya? Sanksi ya. Nanti kita lihat selanjutnya nanti ada yang hukuman ya Bu Nana. Ya hukuman ya. Yang kedua itu masuk sanksi atau hukuman? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir. Yang ketiga hukuman. Yang keempat menggantikan sanksi. Yang kelima membersihkan tumpahan air. Sanksi ya. Yang meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian. Meminta murid. Yes, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Hukuman. Next. Kita lihat. Ini dia. Berarti betul ya. Hukuman, sanksi, hukuman, sanksi juga. Berarti Bapak Ibu-ibu di SMP 6 ini luar biasa karena untuk membedakan sanksi sama hukuman aja udah bisa gitu ya, udah luar biasa. Terima kasih. Next. Kebutuhan dasar manusia ini yang harus kita pahami. 5 kebutuhan dasar manusia. Coba kita lihat aja di depan ibu-ibu. Kira-kira anak kita tuh membutuhkan, biasanya kebutuhan dasar siswa kita itu yang nomor berapa aja? Kebutuhan bertahan hidup, apakah masuk dari ranah kita sebagai guru? 2, betul. Kebutuhan cinta dan kasih sayang. Berarti anak-anak itu sebenarnya dia ingin penerimaan. Kadang di rumah dia sudah kena marah, di sekolah dia terlambat. Tanpa kita tanya, kita sudah marah, sudah menghukum. Padahal mungkin dia di rumah terlambat karena ada orang tuanya yang sedang sakit, ada adiknya yang rewel sehingga orang tua tidak bisa mengantarkan tepat waktu. Tapi kita langsung aja memvonis. Mereka tuh butuh sentuhan kasih sayang. Selanjutnya yang ketiga kira-kira termasuk nggak Bu? Penguasaan. Itu anak-anak yang bagaimana biasanya?
positif itu biasanya dia ingin diakui, wah ini saya hebat, ini saya kuat, nah, seperti itu. Yang ketiga penguasaan, keempat kebebasan. Ini termasuk ada nggak anak kita yang ingin bebas? Kebutuhan akan kebebasan. Iya, Bu Evi pernah menemui yang maksud ya. Yang kelima kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Ini banyak. Pernah kalau dia tidak mau dilarang, maunya keluar tanpa guru harus memarahi. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, nah ini sangat penting sekali. Saya ketika belajar ini benar-benar sangat merasa tertampar. Posisi kontrol guru itu dia ada 5. Ternyata saya selama ini saya pribadi itu posisinya penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Contoh penghukum, guru menggunakan hukuman fisik dan verbal, menggunakan kata-kata. Kalau tidak bisa, dia ngomong dia boleh tidak usah saya datang suat. Ndak ibu, ndak tarimu doh kalau tidak bisa wak mengarajani pokok ini bisa ndak usah masuk. Pernah tidak kita berbuat seperti itu? Kita adalah tipe penghukum sama ini. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Ini yang paling sering saya lakukan ibu-ibu. Mungkin ibu-ibu ada pada posisi yang mana? Jujur saja. Dan kita bisa memperbaiki. Dina ke ibu, mencari orang kaya awal, ala kasawah, ala payah-payah, awak mau diikut baraja. Itu adalah posisi wak membuat anak merasa bersalah. Merenungnya. Yang ketiga, teman. Ada juga posisi teman diri kita sebagai teman. Guru menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi murid. Inilah guru-guru yang kadang dekat. Dia dekat dengan murid, cuman kadang dekat dengan murid ini serba salah juga kita. Nanti kalau awak tidak menuruti mereka, ini tidak selek, tidak perlu sekawak leh. Bukan posisi yang baik juga. Yang keempat, yang luar biasa, posisi kita harus di 4 dan 5. Monitor atau pemantau guru mengawasi murid agar bertanggung jawab atas perilakunya. Kalau dia salah, kita tanya, kita sampaikan apa yang seharusnya. Dan yang luar biasa adalah posisi manajer. Ini ada contoh kasus ya. Kita berbicara contoh kasus sedikit. Misalkan Ani dia terlambat bangun, sehingga ketika sampai di sekolah pagar sudah dikunci, sudah ada guru piket, dan ternyata naasnya lagi dia pakai sepatu putih. Sehingga pada saat itu Pak Andi memanggil Ani. Lalu Pak Andi bilang seperti ini, Ani, kamu sudah terlambat, tapi juga pakai sepatu putih. Sekarang kamu copot sepatu kamu pergi ke kelas. Ani bilang kayak gini, tuh saya bagaimana caranya keluar Pak kalau saya tidak ada sepatu? Kita lakukan ternyata kemarin ini. Bagaimana saya tidak ada sepatu, bagaimana saya mau keluar? Akhirnya karena namanya guru tentu harus dipatuhi, tidak keluar Ani selama jam pembelajaran. Ada rasa tidak percaya diri di dirinya karena kita tipe penghukum. Tapi kalau kita di posisi manajer, kita panggil Ani, kenapa kamu terlambat? Saya terlambat karena ini. Itu jawabannya ya. Selanjutnya, kenapa kamu pakai sepatu putih? Kamu kan sudah tahu keyakinan sekolah kita tidak boleh pakai sepatu putih. Iya Pak, saya terlambat bangun. Jadi yang saya lihat hanya sepatu itu buru-burulah saya. Sehingga apa yang akan terjadi kalau kita komunikasikan, kita tahu penyebabnya, murid juga tidak akan merasa dendam dan tidak percaya diri dengan kita. Tapi kadang-kadang penerapannya memang susah. Tapi apa salahnya sih kita mencoba Bapak Ibu? Dan kadang-kadang yang sedihnya ya, kalau kita menyampaikan informasi seperti ini, justru teman sejawat juga yang mengatakan, yang Allah Ibu Ajamullah lakukan. Tapi apa salahnya kita lakukan? Ini segitiga restitusi namanya. Lanjut Bud. Nah ini dia. Ini sudah diterapkan juga. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini merupakan pendekatan di mana kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan sehingga ditemukan solusi terbaik dan
alasan mengapa melakukan itu? Selanjutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Lalu kita tanya keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi. Di mana nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati? Oh iya, kita kan sudah membuat peraturan kalau tidak boleh pakai sepatu putih. Anak yang menjawab. Lalu kamu ingin menjadi orang seperti apa? Contohnya, kamu kalau dengan memakai sepatu seperti ini, kamu termasuk anak yang disiplin atau tidak? Tidak, Pak. Dia tahu di mana dia salahnya. Dan yang terakhir kita stabilkan identitas, yaitu setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kita memberikan penenangan lah kepada anak. Lalu kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini, tapi bukan berarti itu dibenarkan. Nah, seperti itu kita sampaikan. Next. Ini sebenarnya video, tapi kira-kira ilustrasinya seperti inilah. Di mana Fabio, dia waktu itu melakukan sesuatu hal yang salah, tetapi setelah kita lakukan restitusi sekitar 5-10 menit lah berbicara, dia tahu di mana salahnya, dan akhirnya guru dan siswa berakhir dengan bahagia. Kenapa bahagia? Dia tidak dendam dengan kita, dia tidak mendongkol dengan kita, dan untuk kedepannya dia mau berubah. Next. Penerapan budaya positif di kelas dan di sekolah dapat kita wujudkan dengan membuat keyakinan kelas sehingga setiap proses mereka lalui sudah mereka yakini berdasarkan motivasi dari hati. Salah satu keyakinan kelas yang disepakati adalah melakukan hal-hal yang baik di sekolah. Ini adalah di SMP 6. Di SMP 6 kita sudah melakukan budaya positif seperti kultum. Tapi apa PR kita lagi ibu-ibu? Kalau sudah kita lakukan rutinitas kan berarti ada hal yang harus kita perbaiki. Anak-anak itu kadang-kadang masih untuk berbaris saja kesadaran mereka kan masih kurang, itu yang harus kita perbaiki. Jangan hanya rutinitas saja, tapi memang dari hati mereka. Selanjutnya itu adalah guru bersama, di mana tadi masih ingat nggak di awal Ibu Desni bagaimana cara mewujudkan budaya positif lingkungan kita? Harus positif ya. Selanjutnya penerapan segitiga restitusi dalam menghadapi permasalahan siswa sangat efektif. Nanti misalkan kalau ibu-ibu di sini ingin tahu gimana kronologis lebih lengkapnya, dengan senang hati dan siap untuk menjelaskannya. Next. Jadi ini udah di akhir-akhir. Cuman sebelum menutup, minta kepada ibu-ibu di sini untuk memberikan boleh pertanyaan, boleh saran, boleh pesan, boleh ya itulah seperti itu. Bagaimana kedepannya supaya kami sebagai guru penggerak itu tidak merasa sendiri, bekerja sendiri. Alhamdulillah kepala sekolah sangat mendukung sekali, dan kami mengharapkan teman-teman yang ada di sini juga mendukung. Kegiatan guru penggerak ini adalah kegiatan yang positif, bukan banyak tugas. Teman-teman di sini ikutilah. Tugas itu memang ada, tapi untuk kemampuan kita. Minta boleh pertanyaan atau saran dari teman-teman atau pesan. Sosialisasi tentang budaya positif sudah dilakukan, dan masuklah kita ke sesi tanya jawab dan penguatan oleh kepala sekolah. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Celia atas penjelasannya mengenai guru penggerak ini. Tercerahkan kita seperti apa sebenarnya guru penggerak ini. Yang dapat saya pahami di sini adalah ternyata sebagai guru penggerak kita benar-benar dituntut memang untuk berpihak kita pada murid, dan kita jangan berpikir dari sisi kita saja, tapi juga dari sisi murid saja. Di sini ada pertanyaan dari saya. Tadi saya lihat ada foto Ibu Serli dengan seorang anak tadi dalam hal segitiga restitusi. Saya meminta penjelasan lebih lanjut pada penyelesaian masalah itu. Pertanyaan seperti apa yang Ibu Serli berikan kepada siswa tersebut? Kemudian apa sanksi atau kan kita nggak boleh
sebagai guru penggerak tidak ada hukuman, tapi apa sanksi yang diberikan kepada anak tersebut sehingga nanti timbullah nanti ininya ya, kesadaran dari dia untuk tidak lagi mengulangi kesalahan itu. Kami saya mohon dijelaskan lebih lanjut terkait contohnya. Terima kasih. Terima kasih kepada ibu-ibu semua, terutama Ibu Nana. Terima kasih sekali, kenapa? Karena sampai detik ini ibu masih menyimak dengan baik gitu. Berarti sangat mendukung kami sebagai guru penggerak. Tadi kan itu Fabio itu dia tidak memakai atribut sehingga pada saat itu dipanggil. Jadi kita menerapkan segitiga restitusi. Sebelumnya kita sudah berkeyakinan keras. Jadi sudah ada butir-butir yang kita tempel di kelas. Kenapa harus ditempel? Kenapa tidak di kepala saja? Karena memang pada saat itu memang urusan dari mereka, tapi anak-anak kita kan tahu sebelum belajar itu disebutkan loh, itu usaha kita, apakah nanti dia akan sekian minggu kita perhatikan kan Nana. Jadi dipanggil lah Fabio pada saat itu. Fabio tahu kenapa ibu panggil? Tahu. Kenapa? Saya berpakaian tidak lengkap bu. Fabio sudah tahu keyakinan kelas kita, iya, berpakaian rapi dan sopan. Fabio tahu Fabio salah, iya bu, saya salah. Lalu apa yang harus Fabio lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Saya tidak akan memakai pakaian yang tidak lengkap, artinya dia akan lengkap pergi ke sekolah rapi. Kalau seandainya Fabio tidak melakukannya, apa yang harus diberikan? Apa sanksi yang harus diberikan kepada Fabio? Dia sendiri yang menjawab, saya siap berbagi orang tua. Dia sendiri yang menentukan berana. Jadi kalau orang tua yang kita panggil, lalu cerita itu, jadi panggil orang tua, mungkin dia ngicik surat atau boleh sanksi yang lain yang dia tentukan. Tapi tetap ya kita posisi kontrol kita yang kontrol. Ya kalau anak bu, bisa bu. Kalau tidak bu juga bisa balai misalkan. Nah, tidak boleh juga kita melakukan pembiaran terus, tapi tetap kita tanyakan dulu apa maunya mereka. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita simpulkan ya ibu-ibu. Terima kasih. Terima kasih. Baik dari terima kasih. Masih syukur kita ini ibu-ibu yang hanya beberapa guru yang mengikuti sosialisasi sekolah penggerak. Ini kalau dapat kepada semua guru agar bagaimana sekolah penggerak ini dari pencarian seri saja dari tadi, berarti sekolah penggerak itu pembelajaran itu betul-betul berpusat kepada siswa, yang artinya berarti kita betul-betul ke karakter siswa, berarti yang berjiwa Pancasila yang dikatakan tadi. Kalau anak sudah terbentuk bagaimana karakter guru menghadapi siswa, bagaimana tidak adanya penghukuman guru terhadap siswa tadi, kemudian ada lagi anak tidak tertekan, anak juga senang dalam pembelajaran, dengan sendirinya pasti menghasilkan pembelajaran yang berkualitas, ya kan? Kalau guru senang, anak senang, berarti itulah pembelajaran yang berkualitas pada guru penggerak ini ya. Berarti sekolah penggerak ini betul-betul yang belum kita dapatkan yang selama ini. Bagaimana seperti ada tadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kita tidak ada menghukum siswa, bagaimana cara bahasa guru kepada siswa, sehingga kalau sudah saling kondusif suasana, pasti anak-anak senang belajar. Makanya menghasilkan pembelajar yang berkualitas. Makanya dikatakan pembelajaran tadi berpusat kepada siswa. Jadi guru-guru itu memperhatikan anak. Jangan egois awal dan suka menghukum anak dan mengerjakan PR. Jadi ini bagaimana tindakan kita selaku bahasa istilah itu boleh dikatakan sekolah ramah anak itu masuk ke dalam yaitu bahasa guru. Hanya itu ibu sarankan kepada Serli, sediakanlah waktu, ibu akan mensupport ini kepada seluruh guru, bukan guru ini saja, kepada seluruh guru, sehingga betul-betul bertukar mindset kita dalam pembelajaran atau dalam menyajikan sebuah pembelajaran. Terima kasih sekali lagi kepada Serli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Itu yang saya sebutkan tadi, kalau dukungan ibu misalnya tidak diragukan lagi karena dari awal, kalau bukan karena ibu yang mensupport kami sama Bu Citra mungkin tidak di titik ini. Karena dulu dalam lesson kami guru penggerak ini hanya tugas, tapi ternyata luar biasa. Ini baru dasarnya saja Bapak Ibu, tapi sudah membuat memang kita tuh ternyata kalau mau memperbaiki siswa, perbaiki dari hulunya dulu. Saja kadang tidak saling menghargai. Nah, gimana caranya membuat siswa saling menghargai? Selanjutnya terakhir ya Ibu, ini kesimpulan kita pengalamannya. Siswa terbiasa dengan penerapan karakter baik. Sebagai guru kita belajar memahami motivasi manusia yang 5 tadi, sehingga dalam menghadapi peserta didik kita bisa lebih bijaksana. Menerapkan posisi kontrol ketika menghadapi permasalahan siswa, lalu penerapan segitiga restitusi dalam menghadapi permasalahan siswa, dan penetapan kesepakatan keyakinan kelas ini kalau bisa semua guru mata pelajaran menetapkan. Lanjut, next. Nah, ini kesimpulannya. Untuk mewujudkan generasi pelajar Pancasila dan Merdeka Belajar, kita harus mengacu kepada tujuan pendidikan menurut filosofi KHD. Selanjutnya, kita sebagai guru harus menjalankan nilai dan peran guru penggerak sehingga kita bisa menjadi guru yang bergerak, kita yang bergerak dulu, lalu tergerak dan kita menggerakkan komunitas sekeliling kita. Dan yang terakhir adalah salah satu penerapan dari profil pelajar Pancasila adalah penanaman budaya positif di sekolah. Dalam menanamkan budaya positif harus dimulai dari menciptakan lingkungan yang positif sehingga murid mendapatkan penanaman karakter baik, sehingga mereka menjadi insan yang merdeka namun tetap menjunjung tinggi adab dan karakter. Merdeka belajar itu adalah pembelajaran yang berpusat kepada siswa dan pembelajaran yang membahagiakan anak. Terima kasih, sangat berterima kasih kepada ibu-ibu yang hadir di sini. Semoga ini bukan hanya sekedar presentasi, tetapi kita semua bisa mengamalkan. Mohon maaf kalau saya ada salah dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di karya-karya berikutnya. Semoga kita dapat mewujudkan merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.